Sebelumnya terima kasih Mbak-mbak dan Mas-mas sudah semangat belajar pada siang hari ini. Oke, semangat gak? Oke. Baik, siang hari ini kita belajar tentang apa ini? Understanding human. Artinya apa? Oke. Memahami organ reproduksi manusia. Oke. Sebelum kita belajar mengenai organ reproduksi manusia, kita belajar dulu tentang hormon-hormon yang mempengaruhi perilaku manusia dan juga hormon yang mempengaruhi organ-organ ini. Tujuannya apa? Supaya Mbak-mbak dan pentingnya apa? Karena ketika Mbak-mbak dan Mas-mas belum memahami mengenai kesehatan reproduksi yang tepat, biasanya pada penasaran. Penasarannya akhirnya mereka buka film yang tidak gitu ya. Misalkan nih kamu punya teman yang dia suka buka film yang saru gitu ya. Itu karena mereka belum memiliki pendidikan reproduksi yang tepat. Nah, Mbak-mbak dan Mas-mas sudah memiliki pendidikan yang tepat seperti ini, setidaknya kamu tahu kalau buat fisik, psikis, ekonomi, keluarga dan lain-lain. Intinya apa? Cowok cewek hancur semua. Nah, misalkan kamu bergaul tanpa batasan yang tepat gitu ya. Dan terlebih ini yang paling banyak dirugikan adalah perempuan. Iya, yang paling rugi nomor satu itu pasti perempuan, gitu ya. Makanya belajar seperti ini buat kita penting untuk mengerti bersama-sama. Oke, next slide kedua. Ini adalah tujuannya. Intinya yang pertama kamu mengerti kesehatan reproduksi itu apa. Terus juga kamu memahami bagaimana perilaku seksual manusia itu terbentuk, gitu ya. Kenapa kok kamu itu tertarik yang cewek tertarik sama cowok? Kenapa cowok kok tertarik sama cewek? Dan bahkan sekarang itu fenomenanya kok malah cowok tertarik sama cowok, cewek tertarik sama cewek. Kayak gitu. Nah, itu bisa terjadi ya. Dan kita belajar supaya bisa mencegah gitu biar kamu nanti tertariknya sama cowok aja yang perempuan, yang laki-laki tertariknya sama cewek saja, jangan balik gitu ya. Oke. Next slide ke 3. Ya ini, kesehatan reproduksi. Nah, ini ya, yang dimaksud kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan baik dari fisik, mental maupun sosial gitu. Semuanya baik-baik aja gitu ya. All is well gitu. Kemudian ini masa remaja adalah masa transisi ya. Jadi kamu tuh masanya masa-masa nanggung gitu. Dikasih tanggung jawab orang dewasa kok belum saatnya, tapi physically kamu tuh udah jadi orang dewasa. Iya, jadi kita tuh juga bingung orang dewasa memperlakukan kamu kayak gimana gitu ya. Next. Nah, ini adalah hormon pada masa pubertas. Ada yang sudah mendengar kata hormon? Nah, apa itu hormon? Nah, coba dibaca. Hormon adalah, iya, dia tuh seperti kurir dalam badanmu yang ada di darah. Jadi misalkan nih, terutama soal cewek ya, cewek itu kalau dia tuh rentan sama anemia. Nah, anemia itu apa? Iya. Sedangkan di dalam hormon ini mengandung banyak sel, banyak zat dan lain sebagainya yang juga nanti mempengaruhi kepribadian kamu. Makanya orang kalau anemia tuh lemes dan lain sebagainya ya, itu juga pengaruhnya dari hormon yang dibawa oleh otak, namanya hipotalamus. Oke, ini ya. Bagaimana hormon mempengaruhi? Nah, ini. Hormon manusia itu antara laki-laki dan perempuan itu beda ya. Kalau untuk kesehatan reproduksi, hormon wanita itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki dia cukup menghasilkan hormon testosteron untuk kepribadian dia dan juga untuk reproduksinya dia. Tapi nek perempuan ada hormon estrogen sama progesteron. Nanti kita belajar satu-satu. Bisa dibaca? Bisa ya. Oke. Nah, misalkan ini. Karena apa? Memang perempuan itu ya benernya sama laki-laki. Laki-laki juga benernya sama. Iya, ya itu nanti disebut sebagai orientasi seksual, ya. Maksudnya begini, ada beberapa hormon yang menimbulkan perasaan ketertarikan. Salah satunya
Kalau cowok itu testosteron, kalau perempuan itu estrogen dan progesteron. Kemudian ada hormon yang dimiliki oleh dua-duanya, namanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini yang disebut adalah hormon cinta. Itu makanya kamu habis nangis dipeluk sama ibumu atau dipupuk lah sama sahabatmu, kamu dipupuk sama sahabatmu kan kamu merasa tenang gitu ya, merasa senang gitu ya. Nah, itu adalah pengaruh dari hormon oksitosin. Menyarankan gitu. Kalau kamu tertarik sama lawan jenis itu wajar. Tetapi saya tidak meminta kamu pacaran, tapi saya juga mustahil untuk melarang kamu pacaran. Karena ini adalah hal yang alami yang terjadi pada dirimu. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke ya. Nah, Mbak-mbak dan Mas-mas saat ini disebut sebagai pelaku seksual pasif. Nah, pelaku seksual pasif itu apa? Pelaku seksual pasif itu adalah bahwa kamu ini kan status masih single, tentu belum menikah, sebagai pelaku seksual aktif. Nah, ya paham ya? Nah, paham maksudnya kemana ya? Ya, karena kamu sebagai pelaku seksual pasif, setidaknya kamu benar perlu memahami apa yang terjadi pada badanmu dan pada dirimu. Setidaknya dinamika yang terjadi di kepalamu tuh kamu mengerti arahnya kemana dan kamu bisa mengarahkan kemana. Itu bisa dimengerti ya. Oke, next Mbak. Nah, ini yang tadi kita pelajari, ini hormon yang ada di dalam tubuhmu yang mengakibatkan terjadi perubahan baik secara fisik maupun mental. Nah, coba sekarang kamu mindful terhadap dirimu. Nah, mindful itu apa? Mindful itu awareness terhadap dirimu, menyadari tentang dirimu. Ada perubahan nggak di dirimu sekarang? Ada ya. Kadang perubahan itu menyebabkan hal itu sebenarnya wajar. Nah, ini sudah jelas ya yang ini ya. Next Mbak. Kemudian nih. Nah, ini yang hormon pada laki-laki. Ya, ini Mbak juga bisa memahami nanti nek kamu punya adikmu remaja, yang terjadi pada adikmu atau saudaramu tuh seperti ini gitu ya. Laki-laki kalau tertarik ke perempuan itu wajar karena dia memperoleh hormon testosteron gitu. Sebenarnya perempuan punya, tetapi dia produksinya lebih sedikit dibanding pria. Justru nek pria kekurangan hormon testosteron itu yang sekarang banyak terjadi di Thailand. Iya, tahu ya? Iya. Kenapa Mbak? Bisa, bisa. Nah, bisa itu bisa terjadi. Ini ada pertanyaan bagus loh. Bu, kalau cowok kekurangan testosteron, apakah dia bisa tertarik ke laki-laki? Menurut Mbak Mas-mas? Bisa. Tetapi ada tapinya, lelaki yang memproduksi hormon testosteron sesuai dengan kadarnya, dia juga bisa loh tertarik sama laki-laki loh. Bisa. Tadi sebagai pelaku seksual pasif. Dalam artian gini, kamu nek belum nikah, jadi orang yang lempeng-lempeng aja. Gitu, bisa dimengerti ya. Hubungan dewasa itu baru boleh dilakukan setelah menikah. Betul. Ketika kamu belum menikah dan kamu sudah melakukan hubungan dewasa, itu disebut sebagai pengalaman seksual pertama. Paham ya? Kayak misalkan nih, kamu belum pernah ke Jepang, terus kamu ke Jepang. Ya, kamu excited nggak sama Jepang? Excited kan? Apalagi kamu punya tokoh idola di sana. Ya, pasti kan kamu bener-bener wah happy banget gitu ya. Adalah kesan pertamamu terhadap hubungan dewasa. Paham ya? Kalau hubungan dewasamu normal, hubungan dewasa yang normal itu laki-laki dan perempuan yang sudah menikah secara agama dan negara. Itu adalah hubungan dewasa yang normal dan diperbolehkan. Kehidupanmu wajar. Selanjutnya kehidupanmu pasti normal, biasa saja. Tetapi kalau sebaliknya, dampaknya banyak. Itu salah satu yang mengakibatkan laki-laki suka sama laki-laki. Begitu juga perempuan suka sama perempuan. Bisa kan? Yang didakwa siapa? Betul. Ya karena apa? Ya ini kabar buruknya ya bagus ya nggak tahu buruk atau baik ya yang jelas di dalam undang-undang perlindungan, apalagi misalkan nih mbak-mbak mas-mas ini kan masuknya
anak-anak ya, kamu belum punya KTP kan? Secara hukum negara, kamu masih disebut anak-anak. Ketika terjadi perbuatan yang tidak diinginkan, baik itu laki-laki, kamu dengan pacarmu, wes ya, yang goda perempuan, hasil visum di kepolisian forensik, nanti yang pertama dijadikan tersangka pasti laki-laki. Seperti itu. Jadi nek kamu digoda perempuan jangan mau ya. Yang perempuan jangan menggoda-goda. Kayak gitu ya. Meskipun karena ya, karena kayak gitu ya. Ini untuk undang-undang perlindungan anak. Iya ya. Ketika kamu dewasa nanti dan juga hasil visum membuktikan bahwa memang terjadi kekerasan, mohon maaf, nanti calon tersangka nomor 1 ya gitu ya. Oke. Iya, seperti itu ya. Yang mbak-mbak juga kalau mbak-mbak ini memang secara apa ya, secara fisik dia juga lebih rentan sekali terhadap penyakit di organ reproduksi gitu, karena dari bentuk fisiologis itu bentuk fisik ya. Mbak coba di next di slide ke di beberapa tempat memang laki-laki kan nggak disunat, itu ada resiko medis juga loh. Di negara barat sekarang itu sunat dijadikan sebagai standar kesehatan seksual. Iya. Karena di situ kan ada lipatan gitu ya. Nah, itu juga jadi tempat penyakit. Nah, kamu membersihkannya tidak benar-benar. Jadi fisiologisnya kita mengerti ya, perawatan yang lebih prima itu yang perempuan atau laki-laki gitu ya. Oke. Oh, boleh, boleh. Saya tak lihat deh. Ini saya oh bukan, saya bentar tak lihat ke dari sini. Yang mana saya tak lihat ke dulu. Ini tuh oh iya, nah, udah pernah lihat kan? Iya. Ada, iya. Jadi di perutmu ini bentuk di organ dalamnya tuh kayak gini. Nggak punya, nggak punya. Enggak, iya. Kalau kamu hamil nanti bayinya di mana? Kalau kamu hamil bayinya ada di mana? Sebelah mana? Ada itu nggak sih? Coba. Mana? Sebelah? Sini. Iya. Nah, kamu hamil, nanti adik bayinya di sini. Iya. Iya. Terus kayak gitu ya. Terus ya ini badan manusia tuh hebat banget loh. Iya. Ya makanya pernah ada orang hamil anak 4 kan? Ada. Tahu kan? Ada. Iya gede, nanti perutnya gede banget. Iya bener. Dan nanti lahir. Kalau rahim enggak. Nah, nanti berarti melahirkannya lewat nanti iya kalau bayinya sudah lahir. Nanti betul. Iya. Terus dilahirkan lewat mana? Iya. Betul ya. Kayak gitu. Oke. Ini terus kalau menstruasi itu sel telurnya diproduksi di mana? Yang sini, apa sini, apa sini, yang tak tunjukin ya. 1, 2, 3. Nomor berapa? 1, 2, 3. 3 ini 3. 1. Terus nomor berapa? Betul, betul. Terus produksi keluarnya haid. Terus letak sel telur diproduksi di mana? Yang
nomor antara 1 2. Ya, oke. Kita kunci jawabannya nomor 1 apa 2? Kalau 1 ini, kalau 2 ini. Ini cowok, nanti kamu kalau punya istri itu ya diajari ya istrimu ya. Kita kunci jawabannya 1. Betul ya. Ini. Jadi kematangan sel telur itu antara 28 sampai dengan 42 hari. Ketika kamu menstruasi masih dalam tempo 28 sampai 42 hari, itu masih disebut normal. Namun ketika di bawahnya atau di atasnya itu, kalau di Islam namanya istihadah, kalau di medis itu gangguan medis. Gitu. Ya. Ya. Bisa jadi gangguan medis ini nanti hubungannya sama hormon yang kita belajar awal-awal tadi itu sih. Tuh, ya. Ini nanti sel telur dia yang sudah lepas, dia akan sel telur tadi diproduksi di sini. Yeah. Terus setelah itu yang terjadi apa? Terus setelah itu sel telur akan mengalir lalu menetap di rahim. Kemudian setelah rahim tumbuh menjadi bayi, kemudian ada masa lahiran. Pada saat masa lahiran itu keluar melalui misfi. Iya. Oke. Oke. Nah, betul ya seperti itu. Memang itu yang terjadi pada mbak-mbak nanti. Kamu ketika gitu, 20-an nggak sih? 1 dulu ya, habis itu selesai ya. Oke. Pengen ada yang bisa bantu saya jawab kapan usia yang tepat? 25 Jangan, itu terlalu muda. Masih kita sambung minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.